Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada saat ini. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih pada saat ini, biar kiranya kasih setia Tuhan yang akan memberkati dan menolong kami, agar melalui renungan yang kami pakai dan kami gunakan saat ini, dalamnya kami boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas bersama-sama sebuah tema tentang anugerahnya yang menyelamatkan dan kasihnya nyata di dalamku. Sebelumnya mari kita membuka Filipi pasal 3 ayat 3 sampai 14. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadikan kita sebagai orang Kristen itu dianggap baik? Mungkin kalau kita pikir di mata teman-teman kita, saudara, bahkan mungkin rekan kerja yang non-Kristen, apakah orang Kristen itu dikatakan baik jika dia bersikap manis kepada semua orang, gak pernah ngumpat? Apakah juga karena jargon-jargon Kristen yang kita gunakan, atau karena kita berasal dari keluarga Kristen, gak pernah absen ke gereja, mungkin ada ikut pelayanan, bahkan mungkin kita sering mengupload firman Tuhan, bagian firman Tuhan ke media sosial. Apakah hal tersebut juga berlaku kepada orang-orang Kristen yang ada di sekitar kita, atau itu juga menjadi sebuah tolak ukur sehingga kita bisa dikatakan menjadi lebih suci daripada yang lain? Kalau boleh jujur, mungkin bisa menilai diri kita sendiri, mungkin ada angka 8 sampai 10 dalam hal menjadi orang Kristen. Mungkin ada di antara angka 9 mungkin ya. Tetapi mungkin karena hal itu terjadi karena aku berlaku layaknya orang Kristen pada umumnya, pergi sekolah minggu dari kecil, remaja ikut remaja, dewasa ikut pemuda, bahkan ketika sudah kerja ataupun sudah menikah, rajin mengikuti kegiatan pasutri. Nah, hal-hal tersebut dalam kebenaran firman Tuhan diingatkan oleh Rasul Paulus kepada setiap kita untuk tidak hanya mengandalkan perbuatan lahiriah. Lagi pula dikatakan ayat 4-6, jika ada yang memiliki bukti-bukti kesalehan lahir yang bermutu, dialah orangnya, di mana dipaparkan ayat 4-6, semua alasan yang dapat dibanggakan. Tetapi bukan hal itu saja, dia juga memperoleh hak yang istimewa. Bahkan dia juga berprestasi. Dia disunat oleh orang tuanya pada hari ke-8 sesuai dengan perjanjian.
Itu dalam kitab Kejadian 16 ayat 11. Dia juga seorang Israel asli dari suku Benyamin, satu-satunya suku yang setia kepada Yehuda, dan dia juga adalah orang yang murni Ibrani karena dibesarkan dengan adat istiadat Yahudi. Selain itu, dia juga belajar dengan rutin tentang kebudayaan dan bahkan bahasa Ibrani. Bahkan ketika dia dewasa, dia seorang Farisi, juga golongan agamawan ortodoks yang mengikuti segala aturan yang ketat. Hal tersebut membuat seharusnya dia berbangga diri, bahkan mungkin menganggap nilainya diri ketika dikatakan menilai dirinya sendiri mungkin di atas 10 ya. Tetapi hal tersebut tidak membuat Paulus menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat lahir ya. Bahkan sebaliknya, dia mengatakan semuanya itu adalah rugi dan sampah dibandingkan ketika dia sudah mengenal Yesus Kristus. Itulah yang ingin Paulus ajarkan kepada kita. Artinya, kita nggak boleh mengandalkan kurikulum vitae kita sebagai seorang Kristen, tetapi adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki boleh kita lakukan. Tetapi bukan berarti semua yang kita miliki dan sudah kita kerjakan di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai semua yang pernah kita lakukan itu adalah perwujudan kepercayaan kita kepada Tuhan, di mana pada akhirnya yang membenarkan kita bukan karena ketelatenan dan kerajinan kita di gereja, membaca mungkin bagian-bagian tafsiran, tetapi semuanya terjadi karena pengorbanan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dia menanggung setiap kita sehingga kita diselamatkan, dan semua hanya oleh karena darah Kristus kita diampuni dan diterima oleh Allah. Jadi alih-alih mengukur kesalehan orang Kristen sendiri, tetapi kita harus belajar bahwa identitas yang kita miliki di hadapan Allah sepenuhnya terletak pada pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perbuatan semata tidak ada nilainya. Yesuslah yang memberikan setiap kita menjadi sempurna oleh karena anugerahnya. Kira-kira sekitar abad 16, seorang pelukis yang berasal dari Venesia, dia melukis sebuah lukisan temanya An Allegory of Prudence. Di situ dilukiskan adalah seorang laki-laki yang memiliki kepala 3, di mana kepala pertama itu orang muda tersebut menghadap ke depan, kemudian menghadap orang yang kedua, kepala kedua adalah orang dewasa yang menatap kepada keadaan saat ini, dan yang ketiga kepada kepala orang tua bijaksana yang menatap ke masa lampau. Nah, artinya adalah dari contoh masa lampau, manusia masa kini bertindak bijaksana supaya tidak menghancurkan masa depan. Dalam Filipi 3 ayat 3 dan 13 dan 14, Paulus bisa melupakan masa lalu dan menantikan masa depannya. Ini berarti bahwa ingatan terhadap sesuatu yang tidak benar harus dihapuskan, dan Paulus bebas dari merasa bersalah serta kesombongan yang ia rasakan akibat perbuatan di masa lampau karena Allah telah mengampuni. Sikap ini memungkinkannya hidup di masa kini dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus ayat 14. Ia punya hasrat yang mendorongnya, itu mengenal Kristus lebih baik. Dan sebagai umat Tuhan, hendaknya kita juga tidak menoleh ke belakang serta membiarkan kegagalan di masa lalu terus membebani kita dengan rasa bersalah, tapi kita juga tidak membiarkan keberhasilan membuat kita merasa berpuas diri, tetapi kita terus berlari pada tujuan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita sedang berlari dalam perlombaan yang sama, entah kita pernah gagal atau berhasil di masa lalu. Marilah kita terus berlari menuju tujuan tertinggi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak berlomba untuk meraih hadiah duniawi, melainkan demi panggilan surgawi bagi kita semua yang berhasil sampai pada garis finish. Mari kita mengarahkan
diri kita kepada Kristus, Dia yang akan memampukan kita untuk hidup sepenuhnya di masa kini, karena kita melupakan semua yang membebani dari masa lalu serta menantikan masa depan yang penuh keyakinan bersama dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan memampukan kami terus bekerja dan berkarya dalam anugerah serta kemurahan Tuhan. Tolong kami, berkati kami, sehingga kami hidup sesuai dan seturut dengan apa yang Kau kehendaki untuk kami boleh menjadi dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.